warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MJ Berbagi Ilmu Jilid 7. Kali ini kita dalam edisi Belajar Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian materi tentang tata ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita kali ini akan membahas penulisan gabungan kata yang tepat dan benar sesuai dengan tata ejaan bahasa Indonesia. Yuk, simak video berikut ini. Terlebih dahulu kita simak pengertian dari gabungan kata. Gabungan kata atau kata majemuk adalah dua kata yang disusun menjadi satu dan menghasilkan makna lain atau makna baru. Nah, yuk langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman, bagaimana penulisan gabungan kata. Nah, yang pertama itu ada unsur gabungan kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk, termasuk istilah khusus. Itu ditulis secara terpisah ya teman-teman. Oke, yang pertama ada kata contohnya ya, ada kata rumah sakit, ditulis secara terpisah. Kemudian cindera mata, kemudian duta besar, dan beberapa kata atau istilah khusus lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, saya beri contoh, misalnya ada contoh anak istri pejabat. Bisa bermakna anak dan istri dari pejabat dan juga anak dari istri pejabat. Bagaimana cara penulisannya? Anak dan istri pejabat itu ditulis seperti ini. Anak, tanda hubung, istri pejabat. Jika bermakna anak dari istri pejabat, maka penulisannya adalah anak, istri, tanda hubung pejabat. Seperti itu. Adapun contoh gabungan kata yang sering kita jumpai seperti buku sejarah baru. Bagaimana penulisan yang sesuai dengan maknanya? Kita simak. Untuk kata buku tanda hubung sejarah baru memiliki makna buku sejarah yang baru. Sedangkan buku sejarah tanda hubung baru memiliki makna buku tentang sejarah baru. Lanjut, yang ketiga ada gabungan kata yang ditulis secara terpisah karena dia hanya mendapatkan awalan dan juga akhiran saja. Nah, untuk contohnya, kita ambil contoh yang pertama ada bertepuk tangan dan menganak sungai. Bertepuk tangan dan menganak sungai ini hanya mendapatkan awalan saja teman-teman, jadi ditulisnya secara terpisah. Kemudian yang kedua ada garis bawahi dan sebarluaskan. Kedua kata tersebut hanya mendapatkan akhiran saja, jadi ditulis secara terpisah. Kemudian yang keempat ada gabungan kata yang mendapatkan awalan dan juga akhiran, itu ditulis secara serangkai ya teman-teman. Saya beri contoh seperti pertanggungjawaban, dilipat gandakan, kemudian menyebarluaskan. Nah, itu karena dia mendapatkan awalan dan juga akhiran, maka penulisannya adalah digabung atau secara serangkai. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada gabungan kata yang sudah padu. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu ditulis secara serangkai ya teman-teman. Tidak boleh ditulis secara terpisah. Kita sering menjumpai contoh-contohnya itu seperti kata duka cita, kemudian mana suka, kemudian hulu balang. Nah, itu ditulis secara serangkai ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai penulisan gabungan kata. Jadi, jangan sampai salah-salah lagi ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, karena dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.